karena pelantikan pengurus PWI Kabupaten Maluku Tengah boleh terlaksana di hari ini. Sungguh perjalanan panjang, dan ini bukan salahnya pengurus Kabupaten Maluku Tengah, tapi karena kepengurusan PWI Provinsi yang sempat caretaker penjabat dari tahun 2017, dan puji Tuhan pada tanggal 4 Mei 2023 saya dipercayakan untuk memimpin PWI Provinsi Maluku, dan tanggal 5 kita dilantik dan kita kerja keras. Hari ini Maluku Tengah merupakan kabupaten atau kota yang kelima kita lantik dari 10 kabupaten kota di Kota Tua Maluku Tenggara sudah, Buru sudah, SBT sudah. Kami punya keinginan untuk mudah-mudahan KKT Kepulauan Aru itu bisa kita juga laksanakan di tahun ini. Kalau SPB sama MPD itu karena belum memenuhi persyaratan Pak, akhirnya belum bisa melakukan konferensi. Pak Penjabat Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danjon 731, Danjon Brimob, dan Denpom Masohi, dan Brigif dari Bank Maluku dan Maluku Utara, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, saya lihat juga ada pimpinan OKP maupun mitra-mitra kerja yang lain. Sungguh perjalanan PWI Maluku Tengah ini, dia penuh dengan dinamika Pak. Banyak konferensi pada tanggal 19, lalu itu kita selesainya hampir jam 12. Untunglah karena kesadaran bahwa ini orang bersaudara, sehingga konferensi itu boleh lancar. Ini pun karena dukungan dari Adinda Kuis dan Kayum yang dengan rela hati menyerahkan akan kepemimpinan ini buat Steward untuk memimpin PWI Maluku Tengah. Sangat luar biasa momentum pada saat itu. Karena itu saya ingatkan kepada Steward dan teman-teman, kebersamaan itu modal untuk mengambil tugas dan tanggung jawab itu, tolong dipercayakan. Kerja jangan ada dusta di antara kita. Karena itu di saat ini sekali lagi saya ingatkan kepada Steward dan teman-teman, tolong ingat ada Kakanda Yuslan, ada Kayum, ada Bu Neles, ada Bu Poli, dan terlebih juga teman-teman pengurus PWI Kabupaten Maluku Tengah. Ingatlah bahwa teman-teman kerja itu perlu koordinasi, integritas, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Tolong bantu pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, ini wilayahnya terlalu luas, butuh kerja ekstra. Pak Penjabat Bupati dan hadirin sekalian, PWI itu tidak punya wartawan Pak, tidak punya media. Yang PWI punya itu wartawan yang menjadi anggota PWI. Jadi ada pandangan bahwa PDI itu bisa mengintervensi wartawan, tidak Pak. Dalam sebatas koordinasi ya, kita berkoordinasi dengan pimpinan media, maupun kita membina teman-teman yang menjadi anggota PWI. Karena itu teman-teman sekalian, di tahun politik ini saya ingatkan teman-teman sekalian, sesuai peraturan dasar peraturan rumah tangga, ingat jangan berpolitik praktis, jangan jadi tim sukses, jangan berafiliasi dengan yang lain. Teman-teman harus belajar dari Yuslan itu. Dia mengundurkan diri dari Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Provinsi Maluku, dan juga didukung dengan mengajukan cuti karena beliau adalah salah satu caleg PDP untuk Kabupaten Maluku Tengah 2024. Memang yang saya sudah ingatkan, tidak boleh tim sukses dan lain-lain, tapi Pak Bupati mohon izin, labu juga ada hati. Saya juga ingatkan teman-teman, tolong jaga stabilitas keamanan ini. Itu paling penting sekali teman-teman. Stabilitas keamanan itu kalau dia terganggu sedikit atau berita teman-teman dia miring sedikit,
investor itu sendatan di Maluku Tengah, bukan sendatan Maluku Tengah saja, sendatan di Maluku. Mohon izin karena baru pensiun Pak Daryantaras 32 tahun, jadi kerja itu pahami, dan sekarang saya jadi dipercayakan pemret.malukupos.com, Pak. Karena itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman, di tahun politik tolong jaga stabilitas keamanan di Maluku, sangat rawan Maluku Tengah ini. Tolong bantu Pak Penjabat, Pak Kapolres, Pak Dandim maupun Pak Brimob, komandan-komandan batalion itu tolong jaga lah, bantu. Kalaupun ada masalah-masalah, itu ada berita yang bisa diberitakan, tapi ada berita yang bisa ditahan dan disampaikan. Pun ada masalah-masalah soal dugaan kasus, teman-teman tolong ingat, jangan vonis orang sebelum yang berkepentingan atau berkompetensi itu memutuskan. Kalaupun sampai tingkat audit BPKP, itu juga ada rekomendasi, teman-teman tolong diingat, ada juga rekomendasi. Soal-soal proyek-proyek yang di lapangan juga tolong diingat bahwa ada masa-masa pemeliharaan. Walaupun sudah habis tahun anggaran, tapi juga ada masa-masa pemeliharaan yang teman-teman selaku wartawan itu mesti belajar itu. Rajin baca, teman-teman, kuncinya itu. Saya sendiri juga setiap hari masih baca. Karena itu teman-teman mesti ikut di perkembangan. Kepada Pak Bupati maupun para pimpinan Forkopindo, saya juga minta dukungan, Pak, kepada teman-teman PWI Kabupaten Maluku Tengah. Karena selama ini PLT, caretaker, belum ada pun kantor, Pak. Tapi itu kita kasih ingat teman-teman pengurus, harus baik-baik dengan Pak Penjabat, karena Antoni Sekda masih melekat Sekda di Antua. Kalaupun nanti beliau selesai masa tugas, tidak tahu ini mau Tuhan punya rencana bagaimana dengan Antua, itu kan belum tahu. Tapi kalau beliau kembali lagi ke Sekda, biar Pak Bupati su Parap, su ACC ini lagi. Tapi kalau Pak Sekda belum ACC, saya bisa. Jadi tolong diperhatikan, Pak, saya minta itu, Pak. Mudah-mudahan di kepemimpinan Bapak ini teman-teman bisa memiliki kantor, Pak. Maupun juga yang sangat penting, Pak, mesti uji kompetensi wartawan, Pak UKW. Karena nanti satu ketika kalau teman-teman yang tidak memegang kartu UKW, Dewan Pers setelah memperkuatkan itu secara nasional, maka tidak bisa melakukan wawancara. Yang soal kartu muda yang tadi saya serahkan itu juga, itu sekarang prosesnya tidak semudah itu lagi. Teman-teman sekalian, tidak semudah itu lagi. Karena itu teman-teman tidak bisa lagi bebas seperti yang lalu-lalu. Sekarang Dewan Kehormatan PWI Provinsi Maluku juga akan tetap memonitor teman-teman punya pekerjaan di lapangan. Ada tahapan-tahapan itu. Jadi ini bukan bikin takut, tapi ini kasih ingat supaya teman-teman memahami apa yang harus teman-teman lakukan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Penjabat Bupati maupun pimpinan Forkopindo dan yang lain.